Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ada email yang masuk menanyakan seberapa lama waktu dibutuhkan untuk belajar public speaking itu ya, sampai benar-benar bisa. Ya, kalau benar-benar bisa kemudian mahir, tentu saja itu butuh jam terbang ya. Tapi kalau dari nol sampai kemudian bisa berbicara di depan umum, ini saya punya patokan paling tidak 3 bulan. Kenapa saya jawab 3 bulan seperti itu? Ya karena kunci dari keberhasilan untuk bisa berbicara di depan umum dari titik nol itu adalah berlatih. Jadi alam semesta itu membayar tindakan kita, bukan pengetahuan kita. Mungkin banyak yang menguasai teori-teori public speaking gitu ya, tapi tidak banyak orang yang kemudian mau melatih, mau mempraktekkan ilmu berbicara di depan umum. Nah, mempraktekkan atau berlatih itulah yang kemudian jadi kunci untuk bisa sukses ataupun mampu berbicara di depan umum. Balik lagi tadi 3 bulan. Kenapa saya katakan 3 bulan? Ya karena saya punya pengalaman real gitu ya, beberapa kali rata-rata ya 3 bulan dari nol ya. Saya melatih seorang calon penyiar dari nol itu paling tidak 3 bulan. Kemudian ada seorang wartawan tulis beralih profesi jadi penyiar, itu juga butuh waktu 3 bulan. Jadi rata-rata 3 bulan. Bisa lebih cepat, bisa. Kalau seseorang itu sudah senang gitu ya, senang dengan ilmu public speaking ya dia bisa lebih cepat. Oke, nanti saya akan ceritakan ya. Tapi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video dari channel ini Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kalinya ya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, dan juga like, share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang atau sedang butuh informasi tentang bagaimana belajar public speaking ini ya. Jadi begini, semua yang akan saya sampaikan ini tentang pengalaman saya melatih beberapa orang untuk bisa jadi public speaker itu saya tuliskan di ebook public speaking saya ini ya. Jadi semuanya sudah saya tuliskan. Nah, kalau Anda ingin belajar secara mandiri, bisa mendapatkan ebook public speaking ini. Harganya murah, hanya Rp50.000 saja. Itu murah kalau dibandingkan dengan yang Anda dapatkan. Yang Anda dapatkan nanti adalah ebook public speaking saya kirim melalui email, kemudian Anda bisa free konsultasi sampai Anda bisa. Jadi silakan Anda pelajari sendiri. Kalau tidak mengerti bisa bertanya via online ya. Saya akan buatkan videonya, jadi Anda bisa lihat videonya langsung. Cepat ya. Nanti kalau Anda tanya, sudah masuk ke WA saya, langsung saya buatkan videonya dan saya kirimkan, saya bikin atau saya upload di channel ini sehingga Anda bisa mendapatkan atau bisa belajar kapan saja melihat videonya, mempelajari videonya kapan saja. Nah begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu, oke begini. Jadi satu saat ada seorang wartawan cetak ya, diterima di perusahaan penyiaran kita di radio itu. Kemudian saya tanya, apakah memang benar ingin jadi penyiar radio? Nah jawabnya itu sebetulnya pengen jadi reporter, bukan ingin jadi penyiar itu. Tapi karena kebutuhan di perusahaan itu butuh announcer, maka atau penyiar gitu ya, maka direkrutlah menjadi penyiar. Nah tentu saja cara berkomunikasinya berbeda. Jadi begini bedanya. Reporter itu akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kemampuan menulisnya, kemudian kemampuan menggali data itu lebih banyak ke situ ya yang dipakai. Itu kalau reporter. Sementara kalau penyiar atau announcer itu lebih dituntut untuk eksplorasi, ekspresi dirinya, ekspresi pengetahuannya tentang satu hal itu. Nah, bedanya di situ. Kalau reporter kan lebih fakta ya, fakta yang ada di lapangan itu kemudian ditulis, menggali data yang lebih dalam lagi kemudian ditulis. Nah itu reporter semacam itu. Kalau penyiar tidak seperti itu. Penyiar itu ya penggalian datanya bisa lagi santai baca koran atau yang baca buku gitu ya. Kemudian diekspresikan dalam bentuk berbicara di depan umum. Nah itu bedanya. Nah mengacu pada 3 bulan tadi ya, begitu
saya ketahui ini anak reporter atau wartawan berubah jadi penyiar begitu ya, maka ini sebagai contoh ya, bukan mutlak seperti itu. Jadi penyiar itu dituntut suaranya bukan suara bagus ya, nggak ada, suara itu sama, warna suara yang berbeda-beda. Jadi kok suaranya bagus, nggak ada sebetulnya. Jadi warna suara itu berbeda-beda. Penyiar A, B, C, D kalau Anda dengarkan warna suaranya berbeda gitu ya. Nah, yang membuat jadi enak didengar itu adalah artikulasinya, kemudian intonasinya, ada aksentuasi di sana, kecepatan berbicaranya. Nah, itu semua di-manage sedemikian rupa sehingga enak didengarkan. Jadi enak didengarkan, bukan suaranya bagus, suaranya enak, bukan gitu ya. Tapi enak didengarkan. Nah, bagaimana supaya bisa enak didengarkan tadi itu? Jadi karena itu adalah penyiar, maka latihannya bukan hanya berbicara tetapi juga senam. Jadi supaya artikulasinya itu bagus, tidak berlibet gitu ya kalau ngomong, tidak terburu-buru kalau ngomong, kemudian kalau berbicara itu juga suaranya itu tidak cempreng tapi suaranya itu utuh gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa suaranya wungkul gitu ya, mantap gitu ya. Nah, itu butuh senam diafragma. Maka tiap hari sang calon penyiar ini harus senam diafragma. Senamnya sekitar 30 menit. Ada 15 gerakan ya. 15 jurus. Itu dilatih tiap hari. Kemudian latihan humming. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan. Baru suaranya akan benar-benar kelihatan, oh ini suaranya mantap gitu ya. Suaranya jelas. Nadanya waktu tinggi ya tinggi, waktu rendah ya rendah gitu ya. Seperti orang menyanyi itu ya. Kapan tinggi, kapan rendah gitu. Kapan dinaikkan gitu ya. Kapan diturunkan suaranya, rendahnya. Nah, itu ada ilmunya tadi itu. Tapi dasarnya adalah senam diafragma. Nah, setelah senam diafragma itu maka menyusun materi yang akan disampaikan. Nah, ini hampir sama secara keseluruhan ya. Jadi kalau penyiar radio berita, kebetulan kami adalah radio berita, maka menyusunnya sama dengan reporter ketika berbicara itu. Jadi mana yang penting dulu, kemudian fakta pendukung. Jadi yang paling penting ditaruh di paling depan, paling atas gitu ya. Yang paling menarik, paling penting ditaruh di atas. Kemudian atau ditaruh yang pertama kali. Kemudian fakta pendukung. Sama dengan di koran, di media cetak. Itu sebetulnya yang paling penting ditaruh di atas, kemudian fakta pendukung, dan yang paling belakang adalah paling kadar kepentingannya atau kadar pentingnya informasi itu adalah yang paling rendah, ditaruh yang paling belakang. Nah, sama dengan kalau kita mau presentasi. Kenapa begitu? Ya supaya nanti kalau tiba-tiba waktunya itu terbatas, maka kita memotong sesuatu yang belakangan. Yang paling penting sudah terselamatkan duluan, tersampaikan. Nah, latihannya seperti itu. Jadi membuat isi materi yang akan disampaikan dalam bersiaran ya. Pembukaan, kemudian inti materi yang akan disampaikan, kemudian fakta-fakta pendukung lainnya. Nah, itu dilatih tiap hari. Jadi kalau bekerja itu ya 8 jam gitu ya, karena kan bekerja ya. Jadi latihannya semacam itu. Baru kemudian bulan keempat itu mereka boleh bersiaran. Nah, kenapa seseorang yang berbicara di depan umum itu suaranya harus benar-benar mantap, tidak cempreng gitu ya? Karena ketika seseorang itu bersiaran itu kan, atau berbicara di depan umum itu kan ada alat elektronik ya, ada mic, ada speakernya, ada mic-nya, kemudian ada kabelnya. Nah, suara kita kalau tidak dilatih dengan senam diafragma maka akan banyak bunyi dari apa yang kita sampaikan itu akan hilang di belakangnya, jadi menjadi tidak jelas. Nah, itu kenapa kemudian harus ada. Nah, latihannya seperti itu. Nah, semua itu tadi pengalaman itu saya tuliskan di e-book public speaking saya. Jadi kalau Anda membeli atau memiliki e-book public speaking saya ini, belinya hanya Rp50.000 saja, tapi Anda sudah free konsultasi sampai Anda mahir berbicara di depan umum. Semuanya sudah saya tulis di situ, bisa Anda pelajari. Kemudian mekanismenya Anda tanya melalui WA, nanti saya sampaikan WA saya, kemudian jawabannya akan saya buatkan video supaya Anda
bisa melihatnya kapan saja. Jadi ini adalah cara belajar public speaking yang sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat mandiri, sangat menyenangkan, menyesuaikan waktu Anda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.